Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Adapun tema pada pertemuan yang berbahagia ini, sebentar lagi kita akan mendatangi bulan Ramadan, dan mungkin beberapa hari lagi kita akan masuk ke dalamnya. Sehingga seorang mukmin hendaklah mereka mempersiapkan diri sebelum datangnya bulan tersebut. Ayo ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya bulan Ramadan bulan yang terkandung di dalamnya keutamaan, di mana Allah Azza wa Jalla dengan hikmahnya di bulan tersebut ingin menjadikan kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla yang bertakwa. Allah sebutkan dalam Al-Quran Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Niscaya kamu akan menjadi hamba Allah Azza wa Jalla yang bertakwa. Kemudian puasa di bulan Ramadan sebagaimana telah kita ketahui bersama, ini merupakan rukun daripada rukun Islam. Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa hajjal bait, wa shaumi Ramadan. Islam itu ditegakkan di atas 5 perkara. Yang pertama syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kemudian menegakkan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan haji jika dia mampu. Sehingga seorang hamba Allah Azza wa Jalla, sebagaimana kita ketahui bersama, bulan Ramadan merupakan bulan yang paling mulia. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam menjelaskan kepada kita di bulan tersebut terdapat berbagai macam keutamaan. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar. Jika datang bulan Ramadan, Allah Azza wa Jalla akan membuka pintu surga, kemudian akan menutup daripada pintu neraka. Dan di bulan Ramadan Allah Azza wa Jalla akan membelenggu daripada para syaitan. Seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang dia itu berpuasa di bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan tersebut merupakan bulan terakhir baginya, dan dia meninggal dalam keadaan berpuasa, ini merupakan alamat daripada husnul khatimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang dia harapkan adalah pahala dari Allah Azza wa Jalla, kemudian dia mati, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, man shama yawman fi sabilillah ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala al-jannah. Barang siapa yang dia itu berpuasa satu hari di medan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meninggal, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, dia dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam surga. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, man tasaddaqa, barang siapa yang dia itu bersedekah ibtigha'a wajhillah, yang dia cari hanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meninggal, Allah Azza wa Jalla akan memasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang muslim, ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an, hendaklah mereka berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan ini. Kita berbahagia dikarenakan di bulan tersebut kita bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita bisa memfokuskan diri untuk terus membaca Al-Quran Karim dan amal kebaikan yang lainnya. Bukan kita berbahagia dikarenakan datang bulan tersebut, mungkin sebagian kita berdagang atau yang semisalnya, di bulan tersebut omset melonjak dan semisalnya. Ini adalah perkara yang tidak seharusnya disenangi oleh kaum muslimin. Adapun seorang muslim, jika datangnya bulan Ramadan, ini merupakan sebab dia akan melakukan daripada amal kebaikan. Sehingga betul bagi seorang muslim
untuk mereka melakukan persiapan demi persiapan menuju bulan Ramadan. Dan ini bukanlah sebuah perkara yang tercela. Para ulama kita dari kalangan terdahulu di bulan Sya'ban ini, mereka terkadang sebagian telah menutup toko-toko mereka. Mereka memfokuskan diri untuk membaca Al-Quran Karim. Disebutkan dari Anas bin Malik, salah seorang sahabat Nabi SAW yang mulia, jika telah datang bulan Sya'ban, mereka membayar zakat kepada orang-orang fakir. Tujuannya apa? Tujuannya jika nanti datang bulan Ramadan, orang fakir tersebut mereka tidak meminta ke sini ataukah meminta ke manusia yang lain. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga sebagian mereka menyebutkan, sungguh beruntung jiwa yang dia itu memperbaiki dirinya sebelum datangnya bulan Ramadan. Sehingga di sana ada beberapa perkara yang seyogyanya seorang muslim perhatikan sebelum datangnya bulan Ramadan. Yang pertama, ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an, introspeksi diri. Muhasabatun nafs. Ini sangat diperlukan oleh seorang muslim, apakah di bulan Ramadan ataukah di luar bulan Ramadan. Namun di bulan Ramadan hendaklah mereka tujaddid nafsahu, untuk bersungguh-sungguh dalam introspeksi diri. Dia melihat di bulan Ramadan tahun lalu dengan di bulan Ramadan tahun ini, mana kualitas ibadah yang lebih baik yang mereka persembahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun introspeksi diri, sebagaimana disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Kata Allah Azza wa Jalla, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kalian melihat apa yang telah kalian persiapkan untuk hari esok, yaitu hari kiamat. Kemudian bertakwalah kalian kepada Allah, sungguh Allah Azza wa Jalla mengetahui apa yang kalian kerjakan. Seorang hamba Allah Azza wa Jalla hendaklah dia senantiasa melakukan introspeksi diri. Jika kita melihat para ulama kita, mereka mengerjakan amal kebaikan yang sangat banyak, menghabiskan umur mereka mempelajari ilmu dan mengajarkan kepada manusia ilmu, namun ketakutan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Umar bin Khattab radhiyallahu taala, beliau masih hidup, Nabi telah menjamin beliau sebagai penduduk surga. Pernah Nabi pada suatu ketika beliau bermimpi, beliau melihat ada sebuah kubah yang sangat besar. Kemudian di sampingnya ada seorang perempuan. Nabi SAW dalam mimpinya bertanya, liman hadza, punya siapa bangunan besar ini? Maka dikatakan ini adalah kepunyaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Kemudian Nabi SAW teringat akan kecemburuan Umar, dan Nabi mengkhabarkan kepada Umar, wahai Umar, aku ingin memasuki tempat tersebut, namun aku takut engkau cemburu sehingga aku tidak jadi memasukinya. Umar radhiyallahu taala, tak kala beliau mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi, beliau pun menangis. Kata beliau, ya Rasulullah, mana mungkin saya cemburu terhadap engkau. Kemudian juga Umar radhiyallahu taala, beliau masih hidup, Nabi telah menyebutkan beliau sebagai salah seorang yang syahid. Disebutkan dalam sebuah athar yang sahih bahwasanya Nabi SAW dengan Abu Bakar, dengan Ali dan Umar pernah menaiki sebuah tempat. Nabi, Abu Bakar, Utsman dan Umar, beliau menaiki sebuah gunung. Maka bergoncanglah gunung tersebut. Kata Nabi SAW, usbud, tenang, li'anna fika an-nabi was-siddiq wasyahidin. Engkau tenang, sungguh di atasmu ada seorang nabi, di atasmu ada seorang siddiq yaitu Abu Bakar, dan dua orang syahid yaitu Utsman dan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala. Keutamaan yang sangat banyak yang beliau miliki. Namun bagaimana jika kita melihat keadaan beliau? Apakah beliau merasa aman? La, bahkan beliau merupakan manusia yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai beliau pernah disebutkan mengatakan salah satu ucapan yang masyhur, jika ada yang menyeru dari langit, seluruh kalian masuk dalam surga kecuali satu orang, maka aku takutkan satu orang tersebut adalah saya. Kemudian juga Umar radhiyallahu taala, beliau pernah berbicara sendiri. Kata beliau, liyattaqiyanna Allah, hendaklah engkau wahai Umar bertakwa kepada Allah,
ataukah Allah Azza wa Jal akan mengadabmu? Ini Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Begitu juga para ulama yang lain dari kalangan salafus saleh. Kita akan mendapati sesuatu yang luar biasa yang mereka miliki tatkala mereka introspeksi diri, muhasabatun nafs. Disebutkan salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda ini beliau dahulu adalah seorang musyrik yang memiliki kekayaan yang melimpah. Kemudian beliau masuk Islam. Setelah beliau masuk Islam, bagus keislaman beliau meninggalkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai beliau benar-benar miskin. Sehingga disebutkan bagaimana miskin beliau. Pernah Umar bin Khattab radhiyallahu taala beliau pergi ke Syam. Di akhir hayatnya Abu Darda tinggal di negeri Syam. Kemudian datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Di saat tiba di depan rumah Abu Darda, Umar radhiyallahu taala melihat pintu Abu Darda tidak terkunci. Kemudian Umar pun masuk. Abu Darda telah menunggu kedatangan Umar. Beliau pun mempersilahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala untuk masuk ke rumahnya. Dalam keadaan rumah tidak memiliki lampu. Bagaimana fakirnya Abu Darda? Mungkin kalau sekarang tidak ada orang yang seperti itu. Umar radhiyallahu taala tanpa sengaja beliau memegang bantal Abu Darda, rupanya pelana kuda. Kemudian beliau melihat kasur Abu Darda, rupanya apa? Pasir. Kemudian beliau melihat apa? Melihat selimut Abu Darda yang sangat tipis. Tidak selamat seorang yang tinggal di Syam jika dia memiliki selimut yang tipis seperti itu. Umar radhiyallahu taala beliau mengatakan kepada Abu Darda, "Ya Abu Darda, alam wasi' alaik, alam abaslak Abu Darda, apakah aku tidak mensejahterakanmu? Apakah aku tidak mengirimkan kepadamu bantuan?" Kata Abu Darda radhiyallahu taala, "Rahimakallah ya Amirul Mukminin. Semoga Allah Azza wa Jalla merahmatimu wahai Amirul Mukminin, wahai pemimpin kaum mukminin. Tidaklah engkau mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah dahulu berbicara dengan kita. Apa kata Umar? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kum fid dunya kazalir rakib." Hendaklah engkau di dunia ini bagaikan bekal bagi seorang pengendara. Yaitu bekal seorang yang yaitu melakukan sebuah safar, sebuah perjalanan. Setelah mendengar ucapan ini, Umar menangis dan Abu Darda radhiyallahu taala menangis sampai waktu subuh. Ini sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka menghabiskan umur mereka ke dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Namun kita melihat bagaimana Abu Darda radhiyallahu taala beliau sebagaimana disebutkan tatkala beliau hendak meninggal, beliau pada saat tersebut ketakutan. Dikatakan oleh istrinya Ummu Darda, "Wahai Abu Darda, bukankah engkau dulu pernah mengatakan bahwasanya kematian lebih engkau cintai daripada kehidupan?" Abu Darda pernah mengatakan, "Kuntu uhibbu salasah." Ada 3 perkara yang aku cintai. Yang pertama, aku lebih mencintai tawadhu daripada aku dipandang seorang yang hebat dan semisalnya. Kemudian aku lebih mencintai hidup dalam keadaan fakir daripada saya hidup dalam keadaan kaya. Kemudian kata Abu Darda radhiyallahu taala, "Sungguh kematian lebih aku cintai dari kehidupan." Namun tatkala beliau hendak meninggal, beliau pada saat tersebut takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau benar-benar susah, gelisah dikarenakan sebentar lagi beliau akan meninggalkan daripada dunia ini. Sehingga disebutkan ayyuhal fatal kiram, beliau memiliki seekor onta. Abu Darda beliau memiliki seekor onta. Ontanya tersebut beliau pergunakan dengan sebaik mungkin. Jika ada orang yang meminta onta beliau ataukah meminjam, beliau katakan, "Boleh engkau pinjam onta ini, namun jangan engkau beratkan kepada dia sebuah perkara yang dia itu tidak mampu." Disebutkan ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tatkala beliau sakit, beliau memandang ke ontanya. Kata beliau, onta beliau ini diberikan nama dengan Damun. Kata beliau, "Ya Damun, la tukhasimni ghadan 'inda Rabbi." Wahai Damun, jangan engkau tuntut aku di depan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh aku tidak memberatkan kepadamu sebuah perkara kecuali yang engkau sanggupi. Ini Abu Darda radhiyallahu taala, seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang mulia. Sehingga para ulama mereka menyebutkan, seorang yang dia itu introspeksi diri, muhasabatun nafs, maka akan lahir darinya sifat-sifat yang mulia. Sifat yang pertama,
yang akan lahir padanya adalah dia tidak disibukkan dengan aib manusia yang lain. Dia mengetahui bahwa dirinya terjatuh dalam dosa yang sangat banyak, sehingga dia tidak tersibukkan dengan aib manusia yang lain. Terkadang sebagian manusia, jika dia melihat aib manusia yang lain, dia itu sibuk dan semisalnya, namun dia tidak melihat aib yang ada pada dirinya. Dan ini merupakan sebuah kecelakaan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan, di antara tanda kecelakaan seorang hamba adalah tatkala dia disibukkan dengan aib manusia yang lain. Dia tidak disibukkan dengan aib dirinya sendiri. Namun seorang berbeda jika dia melakukan introspeksi diri. Dia akan mengetahui bahwasanya dirinya penuh dengan dosa, sehingga tidak pantas bagi saya untuk melihat aib manusia yang lain ataukah sibuk dengan manusia yang lain. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an, sungguh kita ini memiliki aib. Sehingga disebutkan oleh sebagian para ulama, jika Allah Azza wa Jalla memperlihatkan apa yang ada di hati kita ataukah amalan kesendirian kita tidak dilihat oleh manusia, tentu sebagian kita akan berat menguburkan jenazah saudara kita. Sebagian kita akan berat menguburkan antara kita. Kenapa? Karena kita lihat betapa jeleknya diri-diri kita. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian di antara hal yang kedua, di antara sifat yang mulia yang keluar jika seorang hamba Allah Azza wa Jalla tatkala dia melakukan introspeksi diri adalah dia akan bersegera untuk mengerjakan amal kebaikan. Dia akan bersegera untuk melakukan perkara-perkara yang Allah Azza wa Jalla cintai, dan tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk mereka menyia-nyiakan kehidupan dia di dunia. Karena kenapa? Karena jika seorang telah mati, maka dia tidak bisa beramal lagi. Disebutkan sebuah asar yang sahih dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib jika beliau menziarahi kubur, beliau terkadang berbicara sendiri. Beliau mengatakan, ini khabar yang saya berikan kepada kalian, wahai orang yang telah meninggal. Sungguh harta yang kalian tinggalkan telah dibagi oleh manusia. Sungguh istri yang engkau tinggalkan telah dinikahi oleh orang lain. Dan anak-anak yang engkau tinggalkan telah dijadikan pembantu. Dan rumah yang engkau tinggalkan telah diduduki oleh manusia yang lain. Ini khabar dari kami kepada engkau, orang yang telah meninggal. Kemudian bagaimana khabar yang engkau berikan kepada kami? Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu beliau menangis. Beliau mengatakan, jika Allah Azza wa Jalla mengizinkan kepada kalian untuk berbicara, tentu kalian akan mengatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah dengan ketakwaan, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang muslim ayyuhal ikhwatal kiram tidak diperbolehkan bagi mereka untuk larut dari kehidupan dunia ini. Hendaklah dia ganti kejelekan yang telah dia lakukan dengan kebaikan, dikarenakan kebaikan tersebut akan menghapus dari segala kejelekan. Disebutkan dalam sebuah asar yang sahih yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, anna rajulan jaa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, dakhaltu ha'itan fawajadtu imra'ah fafa'altu fiha ma fa'ala ar-rajul ma ahli illa anni lam ujami'aha. Ya Rasulullah, saya memasuki sebuah kebun, kemudian saya dapati ada seorang perempuan di dalamnya, dan saya lakukan apa yang dilakukan oleh seorang suami kepada istri, namun saya tidak berzina dengan perempuan tersebut. Sahabat ini mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam dengan keadaan penuh penyesalan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bertanya, hal sallaita ma'ana? Apakah engkau salat dengan kami? Kata sahabat ini, ya. Kemudian turunlah ayat Allah Azza wa Jalla, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus dari kejelekan. Salat kita, puasa kita, kemudian amal kebaikan kita yang lain, itu akan menghapus dari kejelekan kita di masa yang lalu. Kemudian juga disebutkan ayyuhal ikhwatal kiram, pernah datang seseorang kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini, beliau adalah sepupu Rasul, anak paman Nabi Abbas bin Abdul Muttalib. Orang ini mendatangi Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas beliau sedang mengajar pada saat itu. Orang ini pun mengatakan, ya ibnu ammi Rasulillah, wahai anak paman Rasul, inni ahbabtu imra'ah fa khatabtuha
farafadat anni faja'a ghairi fakhatabaha faqbilat. Wahai anak paman Rasul, saya menyukai seorang perempuan. Kemudian saya melamar perempuan tersebut dan perempuan tersebut menolak saya. Kemudian datang orang lain melamar perempuan itu dan perempuan itu pun mau. Kemudian saya marah dan membunuh perempuan tersebut. Fahal li min taubah? Apakah ada taubat bagi saya? Maka Abdullah bin Abbas beliau bertanya, alaka walidah? Apakah engkau masih memiliki orang tua? Apakah engkau masih memiliki ibu atau ayah? Kata orang ini, tidak. Jika engkau tidak memiliki ibu atau ayah, maka hendaklah engkau beristighfar kepada Allah, memperbanyak amal kebaikan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang ini pun berpaling. Datang salah seorang murid Abdullah bin Abbas, Atha bin Abi Rabah. Beliau bertanya, wahai anak paman Nabi, kenapa engkau tadi bertanya kepada orang tersebut, apakah kamu masih memiliki orang tua? Kata Abdullah bin Abbas, tidaklah aku melihat ada sebuah amal yang lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dari berbakti kepada kedua orang tua. Menunjukkan ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an, berbakti kepada kedua orang tua ini merupakan sebab Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, seorang hamba yang dia itu melakukan introspeksi diri, muhasabatun nafs, di antara sifat yang akan muncul darinya, dia itu akan bersegera untuk melakukan kebaikan. Dan inilah para sahabat Nabi alaihissalatu wassalam, mereka tidak tertipu sedikit pun dengan amal yang mereka telah lakukan. Disebutkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa tidak mengenal Abu Hurairah? Beliau habiskan umur beliau dengan mengajarkan kepada kaum muslimin ilmu. Beliau telah wafat ribuan tahun yang lalu, namun seolah-olah beliau masih berada di tengah kaum muslimin. Jika kita membaca hadis, telah memberitahukan kepada saya Abu Hurairah radhiyallahu taala, hadis dari Abu Hurairah, Nabi pernah mengatakan ini dan ini dan ini. Beliau menghabiskan umur beliau mengajarkan kepada manusia ilmu dan semisalnya. Namun tak kala beliau mau meninggal, beliau menangis. Sehingga ditanya, "Ya Abu Hurairah, ma yubki?" Wahai Abu Hurairah, kenapa engkau menangis? Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala, tidaklah aku menangis dikarenakan sebentar lagi aku akan berpisah dengan kalian. Namun kata Abu Hurairah radhiyallahu taala, sebentar lagi aku akan melakukan perjalanan yang sangat panjang dalam keadaan saya tidak mengetahui kemana saya akan kembali, apakah dalam surga ataukah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an, buah dari seseorang dia itu melakukan introspeksi diri. Dan ini butuh bagi kita semua sebelum Ramadan. Terkadang sebagian menengok di bulan Ramadan, nah kegiatan dagang dan yang semisal ini yang diprioritaskan. Adapun amal kebaikan dan semisalnya hanya mendapat dolibi ataukah yang semisal ini, maka seyogyanya seorang muslim tidak demikian. Dengan datangnya bulan Ramadan, dikarenakan di bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita keutamaan demi keutamaan. Kemudian yang kedua, ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Seorang hamba sebelum dia memasuki bulan Ramadan, hendaklah dia memperbaharui taubatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Sungguh kita ini adalah hamba Allah Azza wa Jalla yang berdosa. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan kullu bani Adam khata' wa khair khata'it tawabin. Sungguhnya setiap bani Adam itu mereka berdosa, dan sebaik-baik dari mereka adalah orang yang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa naghfiru dzunub jami'an fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hamba-hambaku, kata Allah, kalian melakukan dosa kepadaku siang dan malam, kemudian mintalah ampunan kepadaku, niscaya aku akan berikan kepadamu ampunan. Telah kita ketahui bersama ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, rahman Allah Azza wa Jalla sangatlah luas kepada hamba-hambanya, sehingga seorang muslim tidak diperbolehkan bagi mereka untuk berputus asa dari rahman Allah Azza wa Jalla. Sehingga disebutkan salah seorang disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi seorang pemuda, dan pemuda ini dia itu sedang sakit yang mengantarkan kepada kematiannya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam beliau mengatakan,
apa yang kau keluhkan pada hari ini? Maka dikatakan yang keluhkanlah dosa. Kemudian dikatakan apa yang kau harap? Ya, aku harap adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, tidaklah seorang hamba Allah azza wajalla yang mengumpulkan dua sifat kalau dia berada dalam sakit yang mengantarkan kepada kematiannya. Pertama, sifat takut kepada Allah azza wajalla dari perkara-perkara yang akan datang setelahnya. Kemudian orang ini melakukan daripada sifat yang dia miliki, yaitu sifat mengharap pahala dari Allah azza wajalla, kecuali kata Nabi alaihi salatu wasallam, Allah akan memberikan apa yang dia harap dan Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan dia dari perkara-perkara yang dia takutkan. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Allah azza wa jalla Maha Pengampun. Maka ini yang harus kita ingat. Sehingga seorang hamba tidak diperbolehkan bagi mereka untuk berputus asa dari rahmat Allah azza wa jalla. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya pernah ada seorang sebelum kalian, kata Nabi alaihi salatu wasallam, yang dia itu membunuh 99 nyawa. Kemudian dia mendatangi salah seorang ahli ibadah. Ahli ibadah, sebagaimana telah kita ketahui bersama, terkadang sebagian mereka tidak memiliki yang namanya ilmu agama. Mereka sibuk dengan ibadah. Dan terkadang sebagian mereka tidak mengetahui apa yang dia lakukan. Dia hanya niat ingin mendapatkan pahala dari Allah azza wa jalla. Namun yang dia lakukan itu apa? Bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ahli ibadah ini sangat mudah disesatkan oleh manusia jika mereka tidak memiliki yang namanya ilmu. Disebutkan sebuah asar dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu taala. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini, sebagaimana kita ketahui bersama, beliau adalah seorang ulama dan seorang ahli ibadah. Beliau mengumpulkan dua ini, mengumpulkan ilmu dan mengumpulkan amal kebaikan. Disebutkan bahwasanya pernah beliau melakukan sebuah perjalanan. Di perjalanan tersebut beliau mendapati ada semisal awan yang turun. Awan itu berbicara. Kata awan itu, saya adalah Tuhan. Apa yang diharamkan kepadamu, apa yang diharamkan kepada manusia bagimu halal. Kata awan tersebut. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala, beliau paham bahawa ini adalah setan. Kemudian beliau mengatakan, pergi engkau wahai musuh Allah. Dan disebutkan bahwasanya awan tersebut pun menghilang dan mengatakan, sungguh dengan trik demikian telah kusesatkan puluhan daripada ahlul ibadah. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga disebutkan dalam hadis ini, orang yang membunuh 99 nyawa ini, dia mendatangi salah seorang ahli ibadah. Kemudian dia mengkhabarkan, inni qataltu mi'ah nafsah, sungguh aku telah membunuh 99 nyawa. Dan saya ingin bertobat. Apakah ada tobat bagi saya? Kata orang ini, la, tidak ada tobat bagimu. Kemudian dibunuhlah orang ini, genaplah 100 orang yang dia bunuh. 100 orang yang dia bunuh. Kemudian orang ini ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan bahwasanya orang ini mendatangi salah seorang alim minal ulama. Seorang ulama. Kemudian dikabarkan bahwa saya telah membunuh 100 nyawa. Fahal li min taubah, apakah ada taubat bagi saya? Kata ulama ini, "Na'am." Iya, ada taubat bagimu. Namun engkau harus pergi ke negeri ini dan negeri ini, dikarenakan manusia di sana menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sembahlah Allah Azza wa Jalla dengan manusia di daerah tersebut. Sehingga disebutkan oleh para ulama, ayyuhal ikhwatal kiram, seorang hamba yang dia itu ingin bertobat secara maksimal, ingin hijrah dari perbuatan yang buruk yang dia lakukan dahulu, hendaklah dia mencari lingkungan, mencari tempat yang baik sehingga memudahkan dia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadis ini, ulama ini mengkabarkan kepada orang yang membunuh 100 nyawa untuk pergi ke sebuah tempat yang di sana terdapat manusia yang menyembah Allah, kemudian sembahlah Allah Azza wa Jalla dengan mereka. Ayyuhal ikhwatal kiram, orang ini pun berangkat. Sehingga di tengah perjalanan orang ini pun meninggal. Kemudian turunlah malaikat azab mengatakan ini bagian saya, kemudian malaikat rahmat mengatakan ini bagian saya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim salah seorang malaikat untuk menghakimi daripada permasalahan ini. Kemudian disebutkan di akhir hadis bahwasanya malaikat tersebut sebagaimana diperintahkan oleh Allah
memerintahkan kepada dua malaikat ini untuk mengukur mana jarak yang lebih dekat, sehingga jarak untuk dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla lebih dekat, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa hamba tersebut. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan perkara yang wajib dilakukan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melihat bagaimana dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkadang mereka di awal kehidupannya memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memerangi apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Namun di akhir hayat mereka meninggal dalam keadaan Allah Azza wa Jalla memberikan kepada mereka hidayah. Dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, wa inna ahadukum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihimul kitab fayamalu bi amali ahli jannah ahli nar fayadkhulaha. Ada salah seorang di antara kalian yang mengerjakan amal penduduk surga, salat, puasa dan yang semisalnya. Dekat dia dengan surga hanya satu jengkal. Al-Imam Nawawi rahimahullah beliau menyebutkan makna satu jengkal itu benar-benar dekat dia dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Azza wa Jalla telah menulis di Lauh Mahfuz dia sebagai penghuni neraka. Di akhir hayatnya dia mengerjakan daripada perkara-perkara penghuni neraka, kemudian dia mati dan dia dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam neraka. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa inna ahadukum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihimul kitab fayamalu bi amali ahli jannata fayadkhulaha. Dan ada salah seorang di antara kalian yang mengerjakan daripada amal penduduk neraka, dekat dia dengan neraka hanya satu jengkal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menulis dia di Lauh Mahfuz sebagai penghuni surga. Kemudian dia itu di akhir hayatnya diberikan hidayah oleh Allah mengerjakan amal kebaikan sehingga dia mati dan Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Saya akan menceritakan sebuah kisah salah seorang sahabat yang bernama Tulhaihah Al-Asadi. Tulhaihah Al-Asadi ini di akhir hayat Nabi alaihi salatu wasallam beliau mendatangi Rasul, kemudian mengikrarkan syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Beliau masuk Islam. Kemudian beliau kembali ke daerahnya. Maka datang kaumnya, sukunya mengatakan kepada beliau, engkau ini lebih hebat dari Muhammad. Untuk apa engkau mengikuti Muhammad? Sungguh sebagaimana kami ketahui engkau lebih hebat dalam berperang, engkau lebih hebat dalam berbicara dan semisalnya. Untuk apa engkau mengikuti Muhammad? Sehingga muncullah di hati beliau untuk keluar dari agama Nabi alaihi salatu wassalam. Dan disebutkan bukan keluar dari agama Nabi saja, namun beliau mendakwahkan beliau adalah seorang nabi, mengajak manusia untuk mengakui bahwasanya beliau adalah seorang nabi. Setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau muncul mengajak manusia untuk mengakui bahwasanya beliau adalah seorang nabi. Sehingga disebutkan di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Bakar mengirim pasukan kaum muslimin untuk menghancurkan Tulhaihah Al-Asadi ini. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan dia telah mengaku sebagai nabi palsu. Sehingga disebutkan salah seorang panglima Islam yang bernama Dirar, beliau hampir saja menebas Tulhaihah Al-Asadi ini, namun Allah Azza wa Jalla selamatkan beliau pada saat tersebut. Beliau Tulhaihah Al-Asadi ini membunuh sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah Abu Bakar wafat, beliau pun datang ke Madinah. Beliau menginginkan keislaman yang sebenar-benarnya. Beliau ingin kembali ke sisi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutkan bahwasanya beliau mendatangi Umar, namun Umar bin Khattab marah tatkala melihat Tulhaihah Al-Asadi ini. Kata Tulhaihah Al-Asadi kepada Umar, "Ya Amirul Mukminin, kenapa engkau marah? Sungguh orang yang telah saya bunuh, dia telah masuk dalam surga. Adapun saya yang membunuh, saya tidak tahu ke mana saya akan dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla." Kemudian disebutkan ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, semakin hari semakin bagus keislaman beliau. Bahkan beliau seringkali menangis karena berfikir bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jika tebasan Dirar tadi mengenainya dan mati, tentu dia akan dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam neraka dalam keadaan dia murtad. Namun Allah Subhanahu wa taala
memilih lain. Allah Azza wa Jalla berikan kepada dia kesempatan. Kemudian disebutkan bahwasanya beliau menghabiskan umurnya untuk berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Dia membela agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebutkan sampai terjadi futuhat, terjadi peperangan dengan orang-orang kafir. Tulai al-Asadi ini beliau sebagaimana disebutkan gugur dalam peperangan tersebut. Sehingga mengingatkan kita kepada hadis Nabi alaihi salatu wasallam, yadhhabullah ila rajulin, bahwasanya Allah Azza wa Jalla tertawa melihat dua orang. Yang pertama, Allah tertawa melihat orang yang dibunuh dan orang yang membunuh. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melanjutkan, adapun orang yang dia itu terbunuh karena berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang membunuh tadi, dia itu masuk dalam Islam, kemudian bagus keislamannya, kemudian dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dia pun terbunuh. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga di bulan Ramadan ini hendaklah kita memperbagus taubat kita kepada Allah Azza wa Jalla, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga ini bisa menjadi timbangan amal kebaikan kita kelak di yaumul kiamah. Mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan di pertemuan ini. Apa yang ada yang ingin ditanyakan? Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau tidak, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada pertanyaan, apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau seorang yang bertahu? Bukankah dia diangkat sebagai manajer bisnis Khadijah? Apakah mungkin Khadijah mengangkat manajer seorang yang bertahu? Ayo ya Bapak Kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an, benar bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau adalah seorang ammi, yaitu seorang yang dia itu tidak bisa membaca dan menulis. Ini sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat yang sahih. Adapun ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, di antara hikmahnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis adalah untuk memperkuat tentang kenabian beliau, Terkadang sebagian manusia pada saat tersebut dia misalnya orang yang ditokohkan adalah seorang yang pandai atau kaya, misalnya mungkin sebagian manusia mereka merasa ini dibuat oleh manusia tersebut. Misalnya seorang dia itu pandai dalam berbicara ataukah pandai dalam menulis dan misalnya, maka terkadang dipikirkan manusia, oh ini buatan dia. Namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat keadaan seperti ini untuk mengukuhkan kenabian beliau. Kenabian beliau. Maksudnya beliau memang tidak paham apa-apa, namun yang beliau turunkan adalah sesuatu, yang beliau bawa adalah sesuatu yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa ini bukan datang dari beliau, namun datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Adapun tentang permasalahan manajer bisnis Khadijah, yang saya ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berdagang dengan Khadijah, mengambil barang beliau, kemudian menjual ke daerah Syam atau yang semisalnya. Dan sebagaimana telah kita ketahui, seorang yaitu penjual, jika
dagangannya telah habis, kemudian uangnya diambil, kemudian diberikan kepada pemiliknya. Dan Khadijah radhiyallahu taala anha, beliau melihat kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beliau tidak mengkhianati apa yang dipercayakan oleh Khadijah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, apakah boleh kita ketika diberi kenikmatan kita berniat berpuasa, bernazar puasa, apakah diperbolehkan? Apa hukumnya? Jazakallahu khairan. Ayo lihat kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Para ulama mereka menyebutkan adapun nazar itu ada dua macam. Yang pertama nazar mutlak dan yang kedua nazar muqayyad. Nazar mutlak yaitu seorang hamba Allah Azza wa Jalla bernazar kepada dirinya. Ini apakah Allah berikan kepadanya nikmat ataukah Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada dia apa yang dia inginkan. Misalnya dia ingin tetap beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dia bernazar kepada dirinya sendiri tanpa ada sesuatu ataukah apa yang dia inginkan. Maka ini diperbolehkan. Ini diperbolehkan. Namun nazar yang kedua itu nazar muqayyad. Bagaimana bentuk nazar muqayyad? Misalnya ada seorang ibu, dia bernazar, ya Allah, jika anak saya lulus maka saya akan berpuasa. Maka saya akan berpuasa. Ataukah ya Allah, jika anak saya lulus PNS saya akan bersedekah ataukah yang semisalnya. Maka nazar seperti ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama lebih baik jangan dilakukan. Sebagian para ulama bahkan mengatakan ini tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau misalnya nazar seperti yang kita sebutkan tadi, misalnya dia tidak ada embel-embel apapun, dia ingin cuma bernazar memperbaiki ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla dengan tidak mengharap misalnya jika dia diberikan kenikmatan dia berpuasa, jika dia tidak diberikan kenikmatan dia tidak berpuasa. Tidak demikian. Jika dia hanya ingin memperbagus amalannya, ini diperbolehkan. Adapun yang kedua, misalnya ada embel-embel yang lain, jika Allah berikan kepada saya harta, saya berpuasa, jika tidak, maka saya tidak berpuasa, maka ini lebih baik jangan dilakukan. Wallahu a'lam.
diangkat yang namanya tangan. Karena di sana ada keadaan yang diperbolehkan mengangkat tangan, ada yang diperbolehkan ada yang disunahkan mengangkat tangan, dan ada di sana doa yang tidak boleh bagi seorang dia untuk mengangkat tangan. Misalnya doa yang diperbolehkan bagi seseorang untuk dia mengangkat tangan, misalnya doa antara azan dan iqamah, boleh bagi dia untuk mengangkat tangan. Ini diperbolehkan. Kemudian juga doa yaitu sunnah, misalnya untuk mengangkat tangan, semisal seorang dia bangun di tengah malam, kemudian dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengangkat tangan, ini diperbolehkan. Adapun terkadang di sana ada tempat yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk diangkat yang namanya tangan. Misal setelah salat maghrib, kita berdoa kepada Allah tanpa melakukan salat sunnah misalnya. Kita setelah salat maghrib langsung mengangkat tangan seperti ini. Ini kata para ulama lebih baik jangan dilakukan. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak mengerjakannya. Adapun tentang mana yang lebih baik mengadakan tangan sambil menunduk ataukah mengangkat tangan, Allah a'lam bishawab. Ini yang bisa ana sebutkan. Ayo ikhwatal kiram, kemudian ada pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Bila seorang manusia telah ditulis oleh Allah bahwa orang tersebut akan berakhir di neraka, apakah bisa yang sudah tertulis surga melalui amal ibadah langsung? Ayo ikhwatal kiram, bahwasanya takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita itu tidak akan berubah. Namun jangan kita mengambil dalil ini untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah perkara yang tidak diperbolehkan. Seorang dia itu mengetahui bahwa takdir yang telah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla yang 10.000 tahun sebelum kita akan langit dan bumi itu tidak akan berubah. Namun sebagian menjadikan itu sebagai alasan jika itu tidak perlu kita beribadah kepada Allah, tidak perlu kita salat dan semisalnya. Ini adalah sebuah kesalahan yang sangat besar. Kita tetap beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya surga, maka Allah akan mudahkan dia melangkah kaki ke masjid, kemudian dia berpuasa atau melakukan amal kebaikan yang lainnya, maka Allah akan mudahkan dia. Namun jika seorang dia tidak ditetapkan dalam neraka, maka kadang sebagian hidupnya dihabiskan dalam hal-hal yang tidak baik ataukah tidak semisalnya. Kemudian perlu juga kita ketahui bersama ayat al kiram rahimani wa rahimakumullah, dan kita dalam permasalahan ini jangan seperti kelompok Jabriyah. Karena Ahlussunnah wal Jamaah berbeda dengan Jabriyah dalam permasalahan takdir. Bagaimana pemikiran orang-orang Jabriyah? Mereka mengatakan kita ini seperti robot. Kita seperti robot. Apa yang kita lakukan ini adalah Allah pada hakikatnya letak yang semisalnya. Kita jangan seperti ini. Kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla ikhtiar, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pilihan untuk kita pilih kebaikan atau kejelekan. Namun hal tersebut berputar pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita ketahui. Sehingga pernah datang seorang kepada Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan seperti ini. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kalian beramallah, sungguh kalian akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika kalian adalah seorang yang menghuni daripada surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan seperti yang saya sebutkan tadi. Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada kita untuk beribadah. Kenapa? Karena kita tidak tahu bagaimana akhir dari hayat kita. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya, saya pernah mendengar, saya membaca ada yang memperbolehkan salat ba'diyah asar dan ada yang mengatakan tidak ada salat sunnah ba'diyah asar. Manakah yang benar dan hadis sahihnya? Apakah ada salat sunnah asar? Ayo dikatakan Quran rahimani wa rahimakumullah. Demikian para ulama mereka menyebutkan adapun setelah asar, jika itu salatnya
salat tatawwu muqayyad, yaitu salat sunnah yang dikaitkan dengan waktu, maka itu tidak ada. Itu tidak ada. Misalnya seperti salat maghrib. Salat maghrib itu ada sunnah dua rakaat. Ini kan terikat dengan waktu maghrib. Adapun waktu asar itu tidak ada seperti maghrib. Namun misalnya para ulama mengecualikan jika seseorang dia itu masuk dalam masjid, maka tidak mengapa jika dia salat tahiyatul masjid. Dia tidak mengapa melakukan salat tahiyatul masjid, meskipun waktu tersebut sudah waktu asar. Allah a'lam. Namun untuk terikat dengan waktu tertentu seperti yang saya sebutkan itu tidak ada dalil. Salat asar itu ada sunnah, ada salat sunnah. Tapi misalnya masuk masjid, tidak mengapa seorang melakukan salat sunnah. Allah a'lam. Kemudian permasalahan selanjutnya, bagaimana tata cara iktikaf di masjid pada bulan Ramadan? Amalan apa saja yang harus kita lakukan? Tata cara iktikaf di masjid sebagaimana telah disebutkan, jika dia menginginkan iktikaf selama 10 hari secara penuh, maka di malam atau di hari ke-20 Ramadan setelah puasa dia harus masuk ke masjid, kemudian dia keluar kapan? Keluar saat hari raya, malam hari raya. Kemudian juga pembahasannya disebutkan oleh para ulama, tidak diperbolehkan bagi seorang jika dia iktikaf untuk keluar sesuka hatinya. Misalnya dia keluar mau belanja atau mau mengerjakan kerjaan rumah dan semisalnya, maka jika dia inginkan iktikaf selama 10 hari tersebut, itu tidak diperbolehkan demikian. Namun bagi dia untuk tetap di masjid selama 10 hari sampai waktu iktikaf tersebut selesai. Adapun misalnya seseorang dia itu tidak mampu 10 hari, yang mampu cuma 1 hari, maka itu juga tidak mengapa. Misalnya dia 1 hari berdiam di masjid, kemudian keesokan harinya dia keluar, itu juga diperbolehkan. Namun yang afdal sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah selama 10 hari. Bahkan bagaimana semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan iktikaf, beliau sampai sampai mengikat. Ini beliau menunjukkan semangatnya beliau dalam melakukan iktikaf tersebut. Adapun amalan yang dilakukan di waktu iktikaf itu sebagaimana telah kita ketahui, membaca Al-Quran Karim, kemudian melakukan salat malam dan yang semisalnya. Terkadang ada sebagian tempat terkhusus waktu kami belajar dulu, itu misalnya sudah malam 10 terakhir, mereka di jam 10 atau di jam 11 sudah menegakkan sholat. Itu waktunya sampai menjelang subuh. Terkadang sebagian kalau di malam 27 Ramadan itu mereka melakukan sholat setelah isya sampai azan pertama. Setelah sholat tarawih kemudian dikumandangkan azan pertama, waktu yang sangat lama. Terkadang dibaca 5 atau 6 juz satu malam. Dan tidak mengapa jika seorang yang ikhwatul kiram rahimani rahimakumullah dia iktikaf, dia membaca Al-Quran dan menghidupkan malamnya dengan melakukan sholat tarawih. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan di pertemuan yang berbahagia ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la